Pernah nggak sih kita kemudian memberikan cap atau label-label tertentu kepada seorang anak ketika anak tersebut berperilaku negatif ataupun berperilaku yang tidak sesuai dengan harapan kita? Ya, masih bersama dengan saya, Christina Umalia, saya seorang psikolog pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu labeling, kemudian bagaimana dampak labeling terhadap tumbuh kembang anak ke depan, serta bagaimana kemudian kita menyiasati sikap, tindakan, ataupun perilaku anak yang negatif ataupun tidak sesuai dengan harapan kita, tanpa kemudian kita harus melabel mereka dengan sebutan-sebutan tertentu. So, tonton video ini sampai dengan selesai. Istilah labeling merujuk pada suatu penilaian atau cap atau stigma ataupun sebutan yang ditempelkan pada perilaku seseorang, yang dalam hal ini terutama adalah seorang anak. Nah, labeling yang kita bahas di sini adalah labeling yang lebih bersifat negatif ya. Misalkan dasar anak pemalas, dasar bodoh, gini aja nggak bisa, dasar anak bandel, susah dikasih tahu, tukang bohong, dan lain sebagainya. Awal mula dari labeling sendiri biasanya ketika orang tua atau orang terdekat melihat suatu perilaku negatif dari seorang anak muncul. Dan kemudian karena kurangnya kontrol emosi, maka keluarlah sebutan-sebutan tertentu yang mencirikan dari perilaku anak tersebut. Dampak dari pemberian label negatif sendiri bagi seorang anak, pelabelan tersebut dapat mengubah cara anak melihat diri mereka sendiri. Dalam hal ini, seorang anak mengembangkan dan mendefinisikan diri mereka dengan memproses apa yang orang lain katakan tentang diri mereka. Biasanya awal mula ketika seorang anak diberikan label tertentu, mereka akan cenderung menolak label tersebut. Namun kemudian ketika label tersebut disematkan, diberikan secara konsisten terhadap anak, maka lama-lama ia akan menerima dan meyakini label tersebut sebagai bagian dari konsep diri mereka. Konsep diri sendiri di sini adalah bagaimana seseorang menilai diri mereka sendiri. Misalkan saja ketika seorang anak diberikan label bodoh ketika ia tidak bisa menyelesaikan suatu tugas tertentu. Mungkin awalnya dia akan menolak label tersebut. Namun, ketika label tersebut disematkan secara konsisten, maka lama-kelamaan ia akan mempercayai bahwasannya memang benar, ia adalah anak yang bodoh. Bahwasannya benar, saya adalah anak yang bodoh. Bayangkan ketika anak tersebut kemudian tumbuh dewasa, ketika ia menghadapi satu tugas atau tantangan tertentu, maka dia akan cenderung kemudian kurang memiliki daya juang untuk menyelesaikan tugas atau tantangan tersebut, karena dia sudah memiliki konsep diri bahwasannya dia adalah anak yang bodoh, bahwasannya dia tidak bisa menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian labeling sendiri juga mengubah cara orang tua atau orang terdekat dalam memperlakukan anak tersebut. Contohnya saja dalam hal positif ya, ketika kita berharap anak kita memiliki satu perilaku positif tertentu pada saat ia dewasa, maka anak tersebut memang pada akhirnya akan menampilkan perilaku tersebut saat dewasa. Contohnya misalkan ketika kita berharap anak kita menjadi anak yang mandiri pada saat dewasa, maka segala tindakan kita, bagaimana cara kita memperlakukan anak tersebut, akan mengarahkan anak tersebut untuk berperilaku mandiri. Sehingga memang benar, akhirnya nanti ketika ia dewasa, ia akan berperilaku mandiri. Hal tersebut berlaku juga untuk labeling negatif. Ketika kita menyematkan satu label negatif pada seorang anak, maka memang nanti ketika dewasa, ia juga akan berperilaku seperti label tersebut. Karena kita pun juga berperilaku, kita pun memperlakukan anak tersebut sesuai dengan label negatif tersebut.
sehingga akhirnya anak pun terarah untuk bertindak sesuai dengan label negatif tersebut. Lalu bagaimana cara menyiasati atau menghadapi perilaku negatif anak tanpa kemudian memberikan label tertentu pada anak tersebut? Nah, jadi perlu kita garis bawahi, ketika seorang anak berperilaku negatif tertentu, maka yang kita label adalah perilakunya, bukan anaknya atau personnya. Misalkan saja ketika anak menunda suatu tugas tertentu, daripada kita bilang dasar anak pemalas, maka lebih baik kita sampaikan, papa mama nggak suka kalau adik suka nunda-nunda pekerjaan. Misalkan seperti itu. Terus gimana dong kalau kita sudah terbiasa, kita sudah terlanjur memberikan label negatif tertentu pada seorang anak? Nah, dalam hal ini saya rasa nggak ada kata terlambat untuk melakukan suatu perubahan, termasuk dalam hal mengganti label negatif. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan memberikan sugesti yang lebih bersifat positif. Misalkan saja, kalau biasanya ketika seorang anak nggak bisa menyelesaikan satu tugas tertentu dan kita suka bilang anak bodoh dan lain sebagainya, maka kita bisa mengganti dengan kalimat sugesti yang lebih positif. Misalkan, enggak, adik bisa kok, cuman adik harus jauh lebih teliti, adik harus jauh lebih fokus, dan lain sebagainya. Ya, itulah tadi pokok bahasan kita seputar bahaya atau dampak labeling negatif terhadap anak. Nah, jika Anda merasa video ini cukup memiliki nilai edukatif dan memberikan manfaat bagi Anda di rumah, maka jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share, serta berikan tanggapan Anda pada kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk nantikan video saya berikutnya.